Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, bidang studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dari kelompok 2 semester 1. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah teori belajar dengan dosen pengampu Ibu Ruri Nurul Aini Wulandari SPD MPD. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Teori Belajar Behavioristik. Selanjutnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Di antaranya ada Agus dengan NIM akhir 056, Ainfa dengan NIM akhir 106, Gilang dengan NIM akhir 058, dan yang terakhir ada Tiara dengan NIM akhir 104. Selanjutnya, silakan menyimak materi dari kami. Prinsip dasar teori behavioristik. Yang pertama, ada perubahan perilaku sebagai tanda belajar. Seseorang bisa disebut sudah belajar jika kita melihat apakah ada perubahan dalam perilakunya. Kalau perilakunya sama saja, maka sebenarnya dia belum benar-benar belajar. Yang kedua, ada interaksi stimulus dan respon. Teori ini fokus pada apa yang bisa kita lihat secara langsung, seperti stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Jadi, yang nggak kelihatan seperti pikiran atau perasaan dianggap kurang penting dalam teori ini. Yang ketiga, ada penguatan. Penguatan adalah cara untuk membuat suatu perilaku menjadi lebih kuat dan lebih sering dilakukan. Dalam proses belajar, penguatan ini bisa berupa dua jenis, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif yaitu memberikan sesuatu yang menyenangkan atau penghargaan sebagai imbalan atas perilaku baik. Misalnya, seperti memberikan pujian atau apresiasi ketika seseorang berhasil memahami materi. Yang kedua, ada penguatan negatif, yaitu menghilangkan hal yang tidak disukai atau tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi. Contohnya, mengurangi tugas setelah siswa menunjukkan peningkatan belajar. Tujuan penguatan intinya adalah untuk memotivasi seseorang untuk terus mengulang perilaku positif supaya belajar semakin efektif dan menyenangkan. Jadi, dengan penguatan kita bukan hanya belajar, tapi juga merasa dihargai dan nyaman saat belajar. Yang keempat, ada hukum kesiapan, latihan, dan efek. Hukum kesiapan yaitu belajar akan lebih efektif ketika kamu dan guru itu siap untuk belajar bersama. Hukum latihan yaitu semakin sering kamu latihan, maka semakin besar kemungkinan kamu berhasil. Selanjutnya, yang terakhir ada hukum efek. Kalau sebuah tindakan menghasilkan hal yang menyenangkan, kamu cenderung akan mengulanginya. Sebaliknya, kalau hasilnya tidak menyenangkan, kamu akan menghindarinya. Konsep teori behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar terjadi ketika ada perubahan perilaku yang bisa kita lihat. Perubahan ini dipicu oleh rangsangan dari lingkungan dan respon dari individu. Jika perilaku mendapatkan penguatan seperti pujian, perilaku itu akan terus diulang. Tokoh seperti John B. Watson dan B.F. Skinner menekankan belajar sebagai hubungan langsung antara stimulus dan respon yang bisa diukur. Jadi, jika perilaku berubah karena rangsangan dan penguatan, itu berarti sudah terjadi proses belajar. Perkembangan teori behavioristik. Perkembangan teori behavioristik dimulai pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap psikologi yang saat itu lebih menekankan introspeksi dan kesadaran batin. John B. Watson menjadi tokoh utama yang memperkenalkan behaviorisme sebagai aliran psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati secara objektif melalui hubungan stimulus dan respon, serta menolak adanya kesadaran yang tidak bisa diamati secara langsung. Perkembangan selanjutnya didukung oleh penemuan Ivan Pavlov dengan classical conditioning-nya, yang menunjukkan bagaimana stimulus yang awalnya itu netral dapat memicu respon setelah dikaitkan dengan stimulus lain. Kemudian, B.F. Skinner mengembangkan operant conditioning yang menekankan peran penguatan dan hukuman dalam membentuk dan mengubah perilaku. Teori ini kemudian terus berkembang dan menjadi dasar bagi banyak metode pembelajaran dan terapi perilaku yang mengandalkan pada pengamatan terhadap perubahan perilaku yang nyata.
teori menurut para ahli. Yang pertama dari Edward Thorndike. Teori ini disebut koneksionisme atau asosiasi belajar, yaitu belajar terjadi melalui hubungan antara stimulus atau motivasi dan respon atau reaksi yang dipengaruhi oleh konsekuensi. Thorndike mempunyai 3 law. Yang pertama, law of readiness, artinya belajar efektif jika individu siap. Jadi individu akan bisa belajar dengan efektif dan optimal jika individu itu benar-benar bisa siap untuk belajar menghadapinya. Kemudian law of exercise, semakin sering diulang semakin kuat hubungan antara stimulus dan respon. Jadi semakin sering melalui pelatihan, maka respon yang didapat juga akan semakin baik. Kemudian law of effect, tindakan yang membawa kepuasan cenderung diulang kembali. Nah, kemudian prinsip ini menjadi dasar penguatan teori yang kemudian dikembangkan oleh Skinner. Skinner menyebutkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakannya. Jika tindakan itu menghasilkan hasil positif atau reinforcement, perilaku itu akan diulang. Sebaliknya, jika mendapatkan hasil negatif, perilaku itu akan berkurang. Misal, jika seseorang mendapat pujian karena ia rajin belajar, ia akan termotivasi untuk mengulanginya. Sedangkan jika dia dihukum karena terlambat, ia akan belajar untuk menghindari perbuatan itu. Ada dari John Watson. Menurutnya, perilaku manusia sepenuhnya ditentukan oleh stimulus respon yang dapat diamati. Jadi fokus pada observasi perilaku nyata. Faktor internal seperti emosi, perasaan, pikiran tidak bisa diperhitungkan karena tidak bisa diamati. Menurutnya, seseorang bisa belajar berperilaku tertentu karena dibiasakan oleh situasi di sekitarnya. Ini yang membuat behaviorisme dikenal dengan pendekatan yang fokus pada hal yang dapat diukur dan diamati secara nyata. Perilaku dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya, akan diperkuat melalui hadiah atau pujian, dan bisa dihentikan melalui hukuman. Kemudian ada dari Ivan Pavlov. Pavlov menyebut bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara dua stimulus. Stimulus netral yang awalnya tidak menimbulkan respon dapat memunculkan respon baru setelah sering dikaitkan dengan stimulus yang memiliki makna tertentu. Pavlov bereksperimen dengan anjingnya. Anjing itu mengeluarkan air liur ketika diasosiasikan dengan makanan. Pavlov kemudian membunyikan bel, kemudian bel itu kemudian menyajikan makanan, sehingga anjing-anjing itu akan mengasosiasikan suara lonceng dengan makanan dan mulai mengeluarkan air liur setiap kali lonceng berbunyi. Proses belajar ini juga disebut dengan conditional klasik dan berlangsung secara otomatis tanpa kesadaran. Teori behavioristik memiliki beberapa karakter. Di antaranya, yang pertama, menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, perilaku ditentukan oleh konsekuensi berupa penguatan atau hukuman. Yang ketiga, tujuannya adalah menekan perilaku yang tidak diinginkan dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Yang keempat, pengulangan, latihan, dan umpan balik digunakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Dan yang terakhir, mengelola rangsangan dan konsekuensi secara konsisten memungkinkan siswa mencapai modifikasi perilaku yang diantisipasi. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, ada kelebihannya terlebih dahulu, yaitu 1. Membantu guru untuk lebih jeli dan peka terhadap situasi belajar sehingga dapat memberikan contoh perilaku yang jelas untuk ditiru siswa. 2. Mendorong pembelajaran mandiri dengan memberikan instruksi singkat dan contoh nyata, bukan sekedar ceramah. 3. Materi pembelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana ke
kompleks untuk memudahkan proses belajar. Yang keempat, pengulangan dan latihan yang konsisten dapat mengoptimalkan kemampuan dan kebiasaan belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu cocok untuk melatih keterampilan praktis yang membutuhkan kecepatan dan kebiasaan. Adapun kekurangan dari teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, lebih menekankan perubahan perilaku yang bisa diamati, kurang memperhatikan proses kognitif, pikiran, dan perasaan yang tidak terlihat. Dua, proses belajar dianggap mekanis dan otomatis sehingga siswa bisa terlihat seperti robot tanpa kontrol kognitif yang aktif. Yang ketiga, pendekatan ini sering dianalogikan pada hewan dalam percobaan yang membuatnya kurang cocok untuk menggambarkan kompleksitas manusia. Yang keempat, kurang mendukung kreativitas dan pemikiran kritis karena pembelajaran cenderung bersifat linier dan konvergen. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, siswa cenderung pasif, lebih bergantung pada arahan dan bimbingan guru tanpa inisiatif yang besar. Dalam proses belajar mengajar, teori behavioristik digunakan untuk meningkatkan semangat belajar dan mengurangi perilaku-perilaku kurang positif. Misalnya, dalam sebuah keluarga terdapat anak bernama Dika. Ia gemar sekali bermain HP. Saking seringnya, ia bahkan mengabaikan tugas sekolahnya. Hal ini membuat kedua orang tua Dika menerapkan teori belajar behavioristik dengan cara membuat aturan sederhana, yakni Dika hanya diperbolehkan bermain HP apabila telah menyelesaikan tugas sekolahnya, dan jika melanggar, Dika tidak diperbolehkan bermain HP. Lama-kelamaan, Dika mulai menyadari bahwa jika ia berperilaku rajin dan disiplin, dia akan mendapatkan hal yang disukai, yaitu waktu bermain HP. Dengan cara ini, perlahan Dika mulai menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolahnya. Berikut beberapa manfaat penerapan teori behavioristik terhadap kasus tersebut. Yang pertama, membentuk kebiasaan positif. Kedua, menjadi pribadi yang lebih disiplin. Yang ketiga, belajar bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dimiliki. Dan yang terakhir, kecanduan terhadap HP berkurang. Tak terasa sudah, kelompok kami akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata pada kami. Karena sesungguhnya, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.